Jeffrey Winter juga begitu. Karena menurut Jeffrey Winter bahwa hukum itu lemah karena dia tunduk pada kekuasaan. Dia jadi kasusnya sekarang. Ya. Saya buka aja Wamenkumham. Kalau rejim seperti ini masih berkuasa dan ini berlanjut, tidak ada harapan untuk Indonesia akan menjadikan hukum sebagai panglima. Kembali lagi bersama saya Taji Faiz di podcast Youth Inspiration Podcast. Bersama sudah berada di tengah-tengah kita Ayahanda Tajuddin Rahman, sarjana hukum, magister hukum, salah satu bahkan mungkin lawyer yang terkemuka yang ada di tanah Sulawesi. Ya, tanah Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Selamat sore Ayahanda. Selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Jadi pada kesempatan kali ini yang ingin kemudian kita bahas adalah terkait bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Nah, mungkin sedikit pemantik Ayahanda bahwasanya beberapa tahun ke belakang seringkali kita dapatkan ada kasus-kasus tertentu yang mana mungkin untuk dalam pandangan masyarakat awam, ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, sebenarnya mungkin menurut Ayahanda terkait fenomena-fenomena hukum yang terjadi pada zaman sekarang ini, apa yang mendasari sehingga sistem hukumnya kita ini seperti ini? Oke. Ya. Jadi sebelum saya menjawab mengenai soal penegakan hukum itu, saya harus menjelaskan dulu posisi Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, Indonesia itu di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Indonesia negara hukum. Ya, itu pasal 1 ayat 3. Tetapi sebelum diamandemen, ketentuan mengenai Indonesia negara hukum itu diatur di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, jadi dulu itu langsung ada bahasa Belandanya bahwa Rechtsstaat, bukan Mastaat. Nah, jadi kemudian pada waktu reformasi terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan mengenai Indonesia negara hukum itu diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Nah, sekarang bagaimana faktanya? Nah, kalau kita lihat fenomena penegakan hukum di Indonesia, ya kebetulan saya punya disertasi. Judulnya adalah Penegakan Hukum Pidana di Bidang Pertanahan Studi Wilayah Selatan. Saya menemukan seperti tadi yang Ananda cerita mengenai soal fenomena hukum, bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu bukan cerita, ya, itu fakta. Contohnya begini. Kalau ada seseorang yang mengalami problem hukum, ya, itu selalu saja orang yang tidak punya itu, antara kelas atas yang mempunyai kekuasaan dan punya uang itu dia lebih gampang mendapatkan privilege keadilan daripada betul. yang tidak punya apa-apa. Nah, contoh konkretnya begini. Kalau ada orang pernah datang ke sini, dia kebetulan bertempat tinggal di Jalan Landak Baru di sana, di dalam lorong. Rumah yang jadi sengketa itu adalah rumah warisan orang tuanya. Dia tinggal di situ sampai rumah itu sudah hampir rubuh. Kemudian saudaranya yang merantau di tempat lain yang kebetulan punya uang justru tidak diketahui kenapa bisa itu rumah itu dibalik nama. Dan yang dibela saya punya staf di sini, yang datang ke sini itu yang tidak punya uang itu tidak bisa apa-apa. Dia kalah terus sampai di Mahkamah Agung. Nah, ini enggak. Kenapa bisa begini? Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh LP3S
Itu pada waktu pandemi COVID-19 tahun 2021, itu hasil penelitiannya mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu lemah. Oh, berarti ada faktanya, ada datanya. Ada. Dan ini masuk di dalam disertasi saya sebagai kesimpulan saya. Salah satu teman saya. Dan kemudian hasil penelitian LP3S ini terkonfirmasi dengan juga pendapat Profesor Dr. Jeffrey Winter, seorang ahli tentang Indonesia di Amerika, dalam orasi ilmiahnya pada Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2021 juga, itu menyatakan bahwa secara teoritis dan yuridis benar Indonesia negara hukum, tetapi secara faktual hukum itu berada di bawah kekuasaan. Jadi hukum itu lemah. Di dalam disertasi saya berikan contoh satu. Ada 2 orang, 3 orang, dia menyerobot tanah. Ya. Nah, tanah ini milik salah satu perusahaan yang kebetulan klien saya, itu dipalsukan akta jual belinya dan kemudian dipakai untuk membuat sertifikat di BPN, lahir sertifikat dengan menggunakan akta jual beli palsu. Ya. Kemudian dia menyerobot dan merusak itu gubuk yang dipakai oleh perusahaan ada di sana. Ya. Yang pertanyaan ini kenapa bisa kita sudah mengajukan pencegahan, tetapi kok bisa terbit sertifikat di BPN? Nah, ini berarti kan ada yang tidak beres. Ya kan? Betul. Kenapa bisa institusi yang seharusnya itu tidak boleh mengeluarkan itu keluar? Dan tapi akhirnya apa? Dilapor di polisi ini orang dan kemudian dihukum, terbukti bahwa dia melakukan pemalsuan, menyerobot dan merusak. Ya lucunya cuma dihukum 4 bulan. Nah itu Nah, kalau tidak salah itu tahun 2007, dan kemudian dalam tahun yang sama dia menyerobot lagi di tempat lain, pemiliknya adalah sama lagi, perusahaan yang sama. Setelah dia melakukan. Nah, ini kan tadi pertama dia cuma dihukum 4 bulan, di perkara yang kedua juga dengan perkaranya modusnya sama, pemalsuan dan penyerobotan dan pengerusakan. Dia juga cuma dikenakan hukuman 4 bulan. Yang sama lagi. Nah, ini kan berarti bahwa kita punya, selain ini hukumnya juga memang lemah, apalagi kalau di bidang pertanahan, juga memang ya aparat hukum kita ini juga di dalam menegakkan hukum itu memang tidak konsisten dengan peraturan. Berarti 2 variabel ini jadi substansi hukumnya itu peraturannya memang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga yang seperti itu. Nah, terus selain itu saya kasih contoh ya, kebetulan kasus yang saya tangani sekarang itu yang sedang masih bergulir di pengadilan, kasus PT CLM itu yang melibatkan seorang wakil menteri di Indonesia yang saat ini sudah menjadi tersangka di KPK. Kebetulan ada kaitannya dengan kasus itu. Nah, ini kan klien saya ini adalah perusahaan tambang nikel di Malili. Kemudian semula ingin menjual saham salah satu perusahaan yang mau dijual sebanyak 85% saham dengan harga 23,5 juta US dollar. Kemudian panjar 2 juta US dollar. Nah, dengan ketentuan 8 bulan kemudian harus lunas, tetapi ketika 8 bulan itu tidak dilunasi. Betul. Nah, akhirnya mau dikembalikan uangnya, mau dibatalkan. Yang membeli ini semula tidak mau melanjutkan dan kemudian diminta mau dikembalikan uangnya, tidak memberikan rekening. Yang lucu justru klien saya ini, yang pemilik perusahaan ini, justru dilaporkan di Mabes Polri dan kemudian dia jadi tersangka dan kemudian ditahan. Atas dasar itu, kemudian inilah yang jadi kasusnya sekarang. Saya buka aja Wamenkumham. Ketika dia mendapat kasus itu dan kemudian dia berkenalan seorang pengacara yang mengatakan kenal dengan
ini oknum ini, Ya. wakil menteri ini mengatakan bahwa saya punya teman wakil menteri ahli pidana, kita konsultasi dengan dia, saya dipertemukanlah. Di dalam pertemuan itu sang wakil menteri ini menyatakan bahwa ini bisa saya bantu, ini perkaranya, ini bukan perkara pidana, ini perdata. Silakan bertemu dengan asisten saya, nanti dia yang ini. Ketemulah dengan dua asistennya. Dua-duanya itu pakai nama di depannya YY semua. Dan kemudian pada waktu pertemuan itu dia mengatakan bahwa perkara ini bisa dibantu tidak gratis. Mintalah uang. Mintalah uang. Kemudian, setelah dia dapat uang itu pertama 4 miliar. Kemudian yang keduanya 3 miliar. Jadi 7 miliar semua. Tapi ini janjinya ini sang wakil menteri mengatakan bahwa dia akan membantu klien saya ini untuk mengurus perkara yang sedang dihadapi itu di Mabes Polri, di Baris Krim untuk dia mengeluarkan SP3. Tetapi setelah keluar uang itu sampai hari ini tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Nah, artinya apa? Dan kemudian juga klien saya sekarang jadi terdakwa di sini, dan bahkan dengan uang yang 2 juta US dollar tadi itu, perusahaan tambangnya ini sudah diserobot di Malili, dikuasai oleh lawannya ini tadi. Yang orang baru bayar 2 juta US dollar, yang seharusnya masih punya utang 21,5 juta US dollar, dia tidak bayar, kemudian sekarang dia serobot. Ya, ini melibatkan dengan orang besar. Nah, ini fakta bahwa dengan keterlibatan orang besar di belakangnya ini yang dia lawan klien saya, merupakan fakta hukum bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan lucunya lagi, soal dugaan pemerasan yang klien saya merasa dirinya diperas oleh wakil menteri hukum dan HAM itu, dia sudah melaporkan kepada Indonesia Police Watch agar supaya dia melaporkan ke KPK karena dia merasa diperas. Justru sekarang dia jadi tersangka juga di KPK, ditersangkakan oleh KPK sebagai pemberi gratifikasi dan penyuapan. Padahal kalau menurut versi tim pengacaranya klien saya termasuk saya, ini sebenarnya pemerasan. Iya, karena uang yang dikeluarkan itu tidak ada hubungan jabatannya dengan wakil menteri. Tidak ada hubungannya, karena perkara yang dimintakan uang itu adalah untuk mengurus SP3 di Baris Krim, bukan urusannya dengan jabatannya wakil menteri itu. Nah, ini fakta bahwa ada orang besar di belakang lawannya klien saya ini membuktikan bahwa kekuasaan dan uang itu lebih berkuasa daripada hukum. Sehingga itulah fakta bahwa hukum di Indonesia itu berada di bawah kekuasaan dan uang. Iya. Ya kan? Jadi dia benar, dan termasuk Jeffrey Minta mengatakan bahwa asumsi mengenai hukum di Indonesia itu tegak ke bawah, tidak tegak ke atas. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jeffrey Minter juga begitu. Karena menurut Jeffrey Minter bahwa hukum itu lemah karena dia tunduk pada kekuasaan. Dia bukan kekuasaan yang tunduk pada hukum. Nah, itu. Jadi menurut Ayahanda, setelah statement yang dikeluarkan oleh para ahli tadi bahwasanya Indonesia itu sistem hukumnya itu tajam ke bawah, bukan sistem. Jadi hukum Indonesia itu sebenarnya dari segi sistem. Ya, kalau sistem itu kan kita bicara mengenai tadi kalau dalam teorinya Lawrence Friedman itu kan teori efektivitas dan teori sistem hukum itu kan ada satu untuk menentukan ukuran apakah hukum itu bisa, indikator itu hukum tegak dan satu harus dilihat substansinya, aturannya, apakah aturan hukum itu sudah memadai untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam sebuah negara. Yang kedua struktur itu adalah penegak hukumnya. Dan
lembaga-lembaga yang berada dalam struktur itu. Kemudian yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum itu adalah kebiasaan, kesadaran hukum masyarakat, atau sikap dan perilaku orang terhadap hukum. Nah, tiga komponen ini ada namanya sistem hukum. Nah, kalau satu di antara tiga ini tidak benar, maka hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Gitu. Iya, jadi setelah fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita, Ayahanda, sepertinya menurut pandangan Ayahanda, solusi apa yang paling tepat agar ya fenomena yang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas ini bisa kita, ya paling tidak kita minimalisirkan. Nah, sebenarnya itu kenapa ada KPK? Ya. Kan ini kan pada waktu zaman Orde Baru, fenomena ini kan sebenarnya sudah lama. Ya, betul. Jadi carut marutnya penegakan hukum ini kan saya cerita tadi bahwa hasil penelusuran literatur dan penelitian saya, ya, baik sebagai pengalaman saya sebagai advokat maupun hasil penelitian di disertasi saya, itu saya tidak menemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa sejak Indonesia merdeka itu Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima, meskipun secara teoritis dan yuridis berdasarkan pasal 1 ayat 345 Indonesia negara hukum. Tetapi secara de facto, secara faktual tidak ada fakta bahwa Indonesia itu Pak menempatkan hukum sebagai panglima. Oh iya. Gitu. Jadi hukum itu ya seperti hanya perhiasan saja. Hanya sekedar formalitas saja. Ya, di dalam negara ini contoh misalnya. Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tentang batas umur untuk calon presiden dan wakil presiden yang baru saja menjadi baru saja putuskan. Betul. Nah, itu kan terbukti bahwa putusan itu cacat. Putusan itu cacat. Kenapa kita mengatakan cacat? Putusan itu cacat karena terbukti bahwa hakim yang bersangkutan, yang notabene bekas ketua Mahkamah Konstitusi adalah pamannya Gibran, iparnya Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, itu kan memutuskan bahwa untuk menjadikan seorang sebagai calon presiden atau wakil presiden, umur di bawah 40 tahun itu boleh, 35 tahun ke atas boleh, dengan catatan pernah mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah. Nah, pengalaman kepala daerah itu kan pas cocok dengan kemanakannya. Yang namanya Gibran Rakabumi. Nah, buktinya kenapa dikatakan itu putusan itu tidak benar? Karena Ketua Mahkamah Konstitusi yang notabene pamannya sendiri itu telah diputuskan oleh MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Jimli Asidiki, itu menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik yang berat, sehingga dia diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak boleh menangani perkara pemilu yang ada hubungannya dengan ponakannya, dengan keluarganya. Satu, karena peserta pemilu di dalam pemilihan umum legislatif, salah satu partai peserta adalah PSI, notabene kemanakannya yang namanya Kaisang adalah ketua umum. Nah, berarti kan dia tidak boleh menangani kalau ada perkara. Ya kan? Yang menurut putusan maka MK itu kan. Nah, yang kedua, kalau pemilihan bersangkut paut dengan pemilihan presiden, calon presiden nanti ada masalah sengketa di Mahkamah Konstitusi, dia juga tidak boleh karena ada ponakannya di situ yang bernama Gibran Rakabumi sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu fakta bahwa hukum kita tidak benar. Ada yang tidak beres. Dan kalau ini dibiarkan, tanda-tanda kecurangan mulai makin banyak hari ini. Sebenarnya kalau menurut saya,
seharusnya partai koalisi yang ada di sebelah ini, Ya, ya yang dulu membesarkan Jokowi, notabene PDIP dan Ya. kawan-kawan, dan kemudian ada juga koalisi perubahan. Kalau ini bersatu sebenarnya, ya kalau saya berharap supaya kesalahan-kesalahan yang berkaitan tadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini dilakukan saja angket, kemudian dilanjutkan kepada, ya kalau bisa menuju kepada pemberhentian presiden. Iya, iya, iya. Ya tapi kan konstitusi ya. Konstitusi, Ya. betul-betul. Ya, mungkin Ayanda, sebelum kita menutup pembahasan kita yang mungkin menurut saya ini sangat-sangat betul-betul menggugah hasanah intelektual berpikirnya kita, apalagi khususnya anak muda ya, ketika kita melihat bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang ini, mungkin bisa diberikan closing statement Ayanda sebagai penutup. Ya kalau menurut saya sekarang, kalau rejim seperti ini masih berkuasa dan ini berlanjut, tidak ada harapan untuk Indonesia akan menjadikan hukum sebagai panglima. Karena rejim yang sekarang ini lebih bobrok daripada Orde Baru. Karena politik dinasti ini tidak ada batasnya, sudah terang benderang. Kalau Soeharto dulu itu ketika masa akhir sebelum dia jatuh itu hanya satu anaknya yang namanya Mbak Tutut itu diangkat menjadi Menteri Sosial, dan kemudian tidak lama kemudian dia jatuh, dan itu dia setelah berkuasa 32 tahun baru dia lakukan. Ini tidak cukup 10 tahun sudah ada anaknya jadi wali kota, terus menantunya jadi wali kota juga, kemudian sekarang jadi calon wakil presiden, dan kemudian yang satu lagi ketua partai baru 2 hari jadi anggota partai. Ini enggak. Ya, ini lebih parah daripada Orde Baru. Iya. Enggak ada harapan lagi kalau ini masih lanjut dan tidak memenangkan partai yang akan melakukan perubahan. Ini parah. Hanya yang punya niat untuk melakukan perubahan yang kita bisa harap untuk memperbaiki negara ini. Ya. Kalau kondisi Indonesia masih seperti ini, tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tidak ada. Jadi memang, dan rakyat harus sekarang cerdas semua. Ya seperti anda inilah, yang umur anda ini. Karena yang nanti akan menikmati negeri ini, ya generasi anda. Generasi saya ini tidak sebentar lagi hilang. Gitu. Ya. Jadi makasih banyak Ayanda atas kesempatan yang telah diberikan untuk bagaimana membukakan wawasan intelektual, khususnya kesadaran, utamanya bagi kalangan anak muda, untuk ya memang kita sama-sama harus berkontribusi, harus sama-sama terjun langsung, berperan, mengambil peranan untuk menegakkan hukum yang ada di negara kita yang tercinta ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.